Halo semua, selamat datang di sesi pengantar akuntansi kita. Hari ini, kita akan membongkar salah satu aspek paling penting dalam dunia bisnis, laporan keuangan. Bayangkan laporan keuangan ini sebagai rapor kesehatan sebuah perusahaan. Sama seperti rapor sekolah yang menunjukkan nilai pelajaran Anda, laporan keuangan menunjukkan seberapa sehat dan baik kinerja keuangan sebuah bisnis. Kita akan mulai dengan memahami apa itu laporan keuangan secara umum. Ada 5 jenis laporan keuangan utama yang penting untuk dipahami. Pertama, neraca, yang akan menjadi fokus utama kita hari ini. Ini adalah foto kondisi perusahaan pada satu momen. Lalu ada laporan laba rugi, yang menunjukkan untung rugi dalam satu periode. Laporan perubahan ekuitas menjelaskan pergerakan modal pemilik. Laporan arus kas melacak uang masuk dan keluar. Dan terakhir, catatan atas laporan keuangan yang memberikan detail tambahan yang penting. Untuk sesi ini, kita akan menyelam lebih dalam ke neraca. Neraca, atau sering disebut laporan posisi keuangan, bisa kita ibaratkan seperti sebuah timbangan. Timbangan ini harus selalu seimbang. Di satu sisi timbangan, ada semua harta atau kekayaan yang dimiliki perusahaan, yang kita sebut aset. Di sisi lain, ada utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain, serta modal yang ditanamkan oleh pemiliknya. Kunci utama dalam neraca adalah persamaan abadi ini. Aset harus selalu sama dengan total utang ditambah modal. Ini menunjukkan bahwa setiap kekayaan yang dimiliki perusahaan pasti berasal dari utang atau dari modal pemilik. Mari kita lihat contoh paling sederhana. Bayangkan Anda ingin mendirikan perusahaan. Anda punya uang pribadi 1 juta rupiah. Lalu Anda meminjam 10 juta rupiah dari calon pasangan Anda. Jadi perusahaan Anda sekarang punya kas 11 juta rupiah. Di neraca, ini akan tercatat sebagai aset berupa kas 11 juta rupiah. Di sisi utang dan modal, ada utang 10 juta rupiah kepada calon pasangan Anda dan modal 1 juta rupiah dari Anda sendiri. Lihat, total aset 11 juta dan total utang serta modal juga 11 juta. Ini menunjukkan bahwa neraca selalu seimbang. Untuk bisa dimengerti, setiap neraca harus mencantumkan beberapa informasi dasar. Pertama, nama perusahaan, agar kita tahu siapa pemilik laporan ini. Kedua, nama laporan itu sendiri, yaitu neraca. Ketiga, dan ini sangat penting, adalah tanggal laporan. Neraca itu seperti foto. Ia menangkap kondisi keuangan pada satu momen spesifik. Dan tentu saja, yang keempat adalah isi dari neraca itu sendiri, yaitu daftar rinci aset, utang, dan modal perusahaan. Bayangkan jika perusahaan besar harus mencatat setiap pensil, setiap kancing baju, setiap lembar kertas di neraca. Pasti akan sangat tebal. Untuk mengatasi ini, kita perlu mengelompokkan akun-akun dalam neraca. Pengelompokan ini membantu neraca menjadi lebih informatif dan mudah dipahami. Aset misalnya, dikelompokkan berdasarkan seberapa cepat mereka bisa diubah menjadi uang tunai, dimulai dari yang paling cair atau liquid. Sekarang, mari kita bahas lebih detail tentang aset. Aset adalah semua sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan. Ini bukan hanya uang tunai atau bangunan, tapi juga hal-hal yang tidak berwujud namun bernilai. Kriterianya adalah, aset tersebut diharapkan bisa memberikan manfaat di masa depan dan diperoleh dari transaksi yang sudah terjadi di masa lalu. Aktiva lancar adalah kategori aset yang paling liquid. Artinya, paling mudah diubah menjadi uang tunai atau akan habis terpakai dalam 1 tahun atau siklus operasi normal perusahaan. Contohnya sangat familiar, uang tunai dan saldo bank kita, investasi jangka pendek yang bisa segera dijual, tagihan ke pelanggan yang akan segera dibayar, alat tulis kantor yang cepat habis, dan tentu saja persediaan barang yang siap dijual. Juga ada pembayaran di muka, seperti sewa yang sudah kita bayar, tapi belum kita gunakan manfaatnya. Selanjutnya adalah investasi. Berbeda dengan efek di aktiva lancar, investasi di sini berarti penanaman dana perusahaan untuk tujuan jangka panjang. Tujuannya bisa beragam, mulai dari mendapatkan pendapatan tetap seperti bunga atau dividen, hingga tujuan strategis seperti mengendalikan perusahaan lain atau untuk ekspansi bisnis di masa depan.
Contohnya termasuk kepemilikan saham atau obligasi yang kita niatkan untuk disimpan bertahun-tahun atau pembelian tanah yang belum akan kita gunakan untuk operasional sehari-hari. Sekarang, ke aktiva tetap berwujud. Ini adalah aset yang paling sering kita bayangkan ketika bicara tentang kekayaan perusahaan. Ciri utamanya adalah fisiknya tampak, masa pakainya lebih dari 1 tahun, dan digunakan untuk operasional sehari-hari perusahaan. Contohnya adalah tanah, tempat bangunan berdiri, bangunan itu sendiri, mesin-mesin di pabrik, perabotan kantor, hingga kendaraan operasional. Namun, ingat satu hal penting. Nilai sebagian besar aset ini akan terus berkurang seiring waktu dan pemakaian. Penurunan nilai ini kita sebut depresiasi, dan akan dicatat untuk mencerminkan nilai sebenarnya di neraca. Dan kategori aset yang tak kalah penting adalah aktiva tetap tidak berwujud. Aset ini juga memiliki masa pakai lebih dari 1 tahun dan digunakan untuk usaha. Namun uniknya, mereka tidak memiliki wujud fisik. Kita tidak bisa melihat atau merabanya, tapi nilainya sangat besar bagi perusahaan. Contohnya adalah hak paten, yaitu hak eksklusif untuk memproduksi sesuatu yang unik, hak pengarang untuk karya seni atau sastra, dan yang paling sering kita jumpai adalah merek dagang, yaitu nama atau logo brand yang sangat dikenal, seperti Toyota atau Tesosro. Semua ini adalah aset berharga yang mendukung operasional bisnis. Sekarang kita beralih ke sisi kanan neraca, utang atau kewajiban. Utang adalah janji perusahaan untuk membayar sejumlah uang atau memberikan jasa di masa depan kepada pihak lain, seperti pemasok atau bank. Hampir semua perusahaan memiliki utang, karena ini adalah bagian penting dari strategi pertumbuhan bisnis. Utang dikelompokkan berdasarkan kapan harus dilunasi. Ada utang lancar yang harus dibayar dalam waktu singkat, biasanya 1 tahun atau kurang, dan utang jangka panjang, yang waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Utang lancar adalah kewajiban yang harus segera dilunasi. Ini mencakup utang wesel, yaitu janji tertulis untuk membayar. Utang usaha, yang timbul dari pembelian barang secara kredit, utang gaji atau upah kepada karyawan yang belum dibayarkan, utang pajak yang sudah waktunya dibayar namun tertunda, serta utang sewa dan utang bunga yang sudah menjadi kewajiban namun pembayarannya belum dilakukan. Berbeda dengan utang lancar, utang jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh temponya masih relatif lama, yaitu lebih dari 1 tahun. Contoh yang umum adalah utang hipotek, di mana pinjaman dijamin dengan aset tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Ada juga utang obligasi, yang merupakan surat utang besar yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan bunga tetap, serta jenis pinjaman bank dan wesel lainnya yang memiliki tenor pelunasan yang panjang. Terakhir, kita sampai pada modal atau ekuitas. Ini adalah cerminan hak pemilikan atau hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi semua utang. Sering juga disebut modal sendiri, karena sumbernya bukan dari pinjaman. Bentuk pencatatan modal ini berbeda-beda tergantung jenis badan usahanya. Untuk perusahaan perorangan, modal akan dicatat atas nama pemiliknya dan ada akun priv untuk pencairan dana pribadi. Untuk persekutuan, modal dicatat untuk setiap sekutu. Sedangkan untuk perusahaan perseroan, kita mengenal modal saham biasa dan prioritas, serta saldo laba. Dan di koperasi, modal berasal dari simpanan anggota, serta sisa hasil usaha. Sebelum kita tutup, penting juga untuk tahu bahwa neraca bisa disajikan dalam 2 bentuk utama. Yang pertama adalah bentuk rekening atau sering disebut skontro. Dalam bentuk ini, neraca disajikan menyamping, mirip huruf T. Sisi kiri berisi daftar aset, dan sisi kanan berisi utang dan modal. Bentuk kedua adalah bentuk laporan atau stafel, di mana neraca disajikan memanjang ke bawah, dimulai dari semua aset, diikuti oleh semua utang, dan diakhiri dengan modal. Bentuk stafel ini lebih umum digunakan dan biasanya lebih mudah dibaca. Sebagai kesimpulan, neraca adalah potret penting yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada satu tanggal tertentu. Ingatlah selalu bahwa aset perusahaan akan selalu seimbang dengan jumlah utang dan modal. Dengan memahami klasifikasi aset, utang, dan modal, kita bisa membaca dan menafsirkan kesehatan finansial sebuah perusahaan dengan lebih baik. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan?